I remember the day, even wrote down the day that I. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Najat Nika. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, cara mengisi modul di PPG Piloting 1 dan Piloting 2 pada guru tertentu. Tahap awal, Bapak dan Ibu masuk di PMM dengan menggunakan akun Belajar ID. Setelah itu, kalau sudah berhasil maka akan masuk ke berandanya seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu pilih ya ikon di sini sertifikat dengan nama sertifikat pendidik. Kemudian klik, maka akan masuk. Nah, di PPG guru tertentu terdiri dari 3 modul ya. Yang pertama ada prinsip pengajaran dan asesmen, kedua pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga pembelajaran berkebutuhan khusus. Jika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan semua pembelajaran sampai dengan jurnal, kemudian jurnalnya sudah ditelaah, maka akan berubah seperti ini, ya. Dan jika belum masih dalam proses validasi, maka masih berwarnanya putih seperti ini. Baik, yang pertama kita akan masuk ke modul yang pertama. Di modul pertama ini terdapat 4 topik. Topik yang pertama adalah penerapan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan pendekatan culture responsive teaching pada pembelajaran. Nah, sama halnya dengan yang tadi, di dalamnya juga jika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan semua pembelajaran sampai dengan latihannya dan refleksinya, kemudian disimpan, maka centang di sini akan berubah menjadi warna biru, warna hijau, dan sebelumnya ini tidak berwarna. Kita buka topik yang pertama. Nah, ketika masuk di sini awal ini tidak berubah, tanda centangnya tidak berwarna ya, masih warna putih. Maka Bapak dan Ibu harus menyelesaikan semua pembelajarannya. Kemudian ketika ada video juga jangan skip, pelajari dari awal sampai akhir telah, karena di akhir ada latihan pemahaman. Kita buka salah satu ya, seperti apa dalamnya. Kita klik yang pertama. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu pelajari ya dari awal sampai akhir. Kemudian kerjakan tugas-tugasnya. Nah, jika ini sudah sudah diselesaikan, dibaca atau dipelajari, maka tanda centang yang di luar itu akan berubah menjadi warna hijau. Kita lanjut ke latihan pemahaman. Ini sudah selesai, karena untuk menyelesaikan semua ini harus dilalui atau diakhiri dengan latihan pemahaman. Nah, seperti ini. Di latihan pemahaman, pilihan gandanya terdiri dari 10 soal. Soal yang pertama, kita coba jawabannya yang ini. Dan jika apabila jawabannya benar, maka akan berubah seperti ini. Kita lanjut jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua ini ya. Oke. Kemudian jawaban yang ketiga. A, B, C. Iya, ini ya. Saya rasa yang ini. Oke, lanjut lagi jawaban keempat atau pertanyaan keempat. A, B, C, D. Iya. Ya, kemudian pertanyaan kelima. Saya rasa yang ini. Iya. Lanjut ke pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam. Ini ya. Oke, masih benar. Kemudian yang ketujuh. 7 yang ini. Iya, lanjut ke 8. Iya, ke 9. Iya, ke 10. Oke. Iya. Jadi ketika sudah selesai pertanyaannya 10 soal ini, Bapak dan Ibu tinggal klik lanjut. Nah, ketika sudah selesai,
Maka tampilan untuk cerita refleksinya akan terbuka. Bapak Ibu isikan kata-katanya seperti ini. Dari mana ini? Dari rangkuman pembelajaran yang telah Ibu lalui dari tahap awal sampai akhir. Kemudian klik simpan. Nah, ini baru tahap 1 Bapak dan Ibu ya. Maaf, baru topik 1. Kita lanjut ke topik yang kedua. Nah, tidak perlu kita buka ya seperti apa materinya. Kita lanjut ke latihan pemahaman. Ceritanya ini sudah dipelajari semua ya dari awal sampai akhir. Oke, latihan pemahaman. Latihan pemahaman untuk topik 2. Nomor 1. Oke, saya pikir ini ya jawabannya. Iya. Lanjut. Nomor 2. Ini. Nomor 3. Ini ya. Nomor 4. Yang ini ya. Nomor 5. Ini ya. Oh, ternyata salah ya untuk nomor 5. Nomor 5 jawabannya adalah ini. A, B, C, D berarti ya untuk topik 2. Kemudian kita lanjut. Nomor 6. Ya, nomor 6 jawabannya. Coba ini. Oke. Nomor 7. Saya pikir ini ya. Oke. Nomor 8. Saya pikir ini ya. Oke. Nomor 9. Iya. Nomor 10 terakhir. Ini ya. Nah, ini jika sudah selesai semuanya, Bapak dan Ibu nanti klik lanjut ya. Kenapa saya keluar? Karena ini sudah saya kerjakan. Kemudian kalau sudah latihan pemahaman sudah dikerjakan, maka cerita refleksinya akan terbuka. Bapak dan Ibu harap diisi ya. Dari mana tadi sudah saya jelaskan, dari latihan pemahaman atau latihan belajar dari awal sampai akhir di topik yang kedua ini. Kemudian klik simpan. Baik. Kita lanjut ke topik 3 ya. Topik 3, penerapan pendekatan teaching in the right level pada pembelajaran. Ini seperti biasa Bapak Ibu buka semua, simak dan pelajari dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran akhir. Saya akan singkat ya sampai latihan pemahaman, karena ini merupakan akhir dari pembelajaran topik per topik ya. Topik 3 nomor 1 saya coba A, B, C ya, C. Saya pikir yang ini ya. Kemudian nomor 2 itu B, yang ini ya. Kemudian nomor 3 itu D, A, B, C, D. Kemudian nomor 4 B, A, B, yang ini gitu ya. Kemudian nomor 5 E. 5 berarti yang terakhir. Ini ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian nomor 6. A. Ya. Lanjut nomor 7. 7 B. Kemudian nomor 8 B. Nomor 9 A. Ya. Nah, ini tandanya kalau sudah benar jawabannya, centangnya berubah warna biru ya. Kemudian nomor terakhir C, A, B, C berarti yang ini. Nah, oke. Dan jika sudah selesai, Bapak dan Ibu nanti klik lanjut ya. Selanjutnya kita masuk ke
topik 4 ya, penerapan pendekatan kultur responsif teaching pada pembelajaran. Sama seperti di tahap topik 1 tadi, Bapak Ibu buka semua supaya tanda centangnya berubah menjadi biru. Ketika tidak selesai, maka tidak akan bisa membuka latihan pemahaman dan cerita refleksi. Kemudian nanti di akhir dengan jurnal, itu Bapak dan Ibu tidak akan bisa membuat jurnal ya. Oke, kita singkat langsung latihan pemahaman untuk topik terakhir ya. 1D. Ternyata salah ya, nomor 1 di sini jawabannya adalah D. Saya tadi memilih warna. Nah, ini seperti ini jika Bapak dan Ibu salah. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum menyelesaikan, itu di akhir ya, ketika sudah menyelesaikan 10 soal, kemudian dicek, maka akan berubah. Tapi kalau di awal-awal belum mengerjakan, ini tidak akan muncul. Kita lanjut, nomor 2. A, B, C, D, E. Iya. Kemudian nomor 3. Berarti E yang ini ya. Media pembelajaran. Nah, ternyata jawabannya adalah tujuan pembelajaran. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4, di sini jawabannya A. Jadi Bapak dan Ibu jangan terkecoh ya dengan kunci jawaban A, B, C, karena ketika sudah diulang-ulang dibuka, maka susunannya pun akan berubah ya, baik pertanyaan maupun jawaban. Jadi harus jeli di kalimatnya, jangan di hurufnya. Seperti ini ya. Berarti semua benar kalau nomor 4. Kemudian nomor 5 kita coba yang ini. Kemudian nomor 6 jawabannya yang ini. Ya. Lanjut ke nomor 7. Saya coba yang ini ya, jawabannya. Ya, ternyata fasilitatornya. Kemudian nomor 8. Kalau kemarin saya susunannya ini di C. Apakah berubah atau masih tetap? Jadi saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengerjakan ini, jangan jangan fokus pada kunci jawabannya, tapi fokuslah kepada kalimatnya, benar ataupun tidak. Kemarin saya jawab di sini, saya ingat ya untuk nomor 8 di sini C. Apakah masih tetap? Ternyata berubah ya, naik ke jawaban A. Oke, lanjut ke 9. Kemarin saya jawabannya A. Coba, ternyata jawabannya adalah E di sini. Memberikan kelas tambahan bahasa daerah secara gratis. Kita lanjut, nomor yang terakhir. Kemarin jawabannya saya adalah D. Apakah masih tetap? Oh iya, ternyata jawabannya naik ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan baik topik 1, 2, 3 sampai topik 4, maka Bapak dan Ibu harus menyelesaikan PPA ya, latihan atau post-test ya, post-test umum 1, 2, dan 3. Seperti apa soalnya, kita buka dari yang umum 1 dulu ya. Nah, ini akan seperti apa? Nah, ini ya, begini. Jadi nanti kalau sudah menyelesaikan semua, ini tandanya nilainya 100 ya. Karena di sini jawabannya ketika mendekati akan punya nilai juga. Untuk nomor 1 ini, jika jawabannya pas maka 5, jika kurang tepat 4, dan seterusnya. Itu untuk nomor 1. Kemudian pertanyaan kedua ini. Kemudian pertanyaan ketiga. Kemudian pertanyaan keempat. Iya. Pertanyaan kelima. Iya, ini udah selesai ya. Lanjut ke post-test yang kedua. Yang ini ya. Yang kedua.
terdiri dari 5 soal sama ya, post test 1, post test 2, bobot nilainya 25. Pertanyaan pertama ini membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, iya, yang terakhir. Ini. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu ke post test yang terakhir. Nah, yang ini Pak. Ya. Sama, terdiri dari 5 soal, bobot poinnya 25. Ini. Kemudian nomor 2. Ini sebagai referensi saja ya. Dimungkinkan mungkin bisa sama ataupun berubah. Kemudian nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Dan yang terakhir. Mudah-mudahan pertanyaannya tetap sama ya. Kita berharap apabila tidak, ini bisa mendekati lah ya pertanyaan-pertanyaannya. Yang penting Bapak dan Ibu belajar dari tahap awal sampai tahap. Kemudian apabila ini sudah diselesaikan semua, maka tanda centangnya akan berubah semua. Dan jurnal pun akan bisa kita akses ya ketika sudah selesai semua dari topik 1 sampai topik 4, post test 1, 2 dan 3, maka jurnal pun akan bisa kita akses. Jadi seperti apa jurnalnya? Nah, gini. Ya. Ini jurnal yang saya pilih itu karena ada 4 topik, maka Bapak dan Ibu akan memilih ya 4 topik tersebut. Dan ini sudah ditelaah. Deskripsinya seperti apa? Ini deskripsinya karena ada pertanyaan-pertanyaan pemantik di dalam. Ini jawaban dari pertanyaan pemantik yang ada ya ketika membuat ini. Deskripsinya, kemudian refleksinya juga dari kalimat pemantik atau pertanyaan pemantik ya. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang ada sebelum diisi. Kemudian seperti apa jurnalnya? Nah, saya memberikan masukan kepada piloting tahap 3. Jika membuat, jangan dihias ya pakai border apa gitu ya. Karena ini akan berpengaruh terhadap lamanya penelaahan oleh sistem karena tidak diperiksa oleh manusia. Ini konon katanya ya dari komando kemarin waktu orientasi. Jadi ini dinilai oleh sistem PMM ya, mungkin sistem robotik atau apalah ya. Nah, ini saya buat jurnal seperti ini dan divalidasi ini 3 hari karena ada yang memberikan masukan di mentoring TikTok pada waktu itu. Saya mengikuti dari awal sampai akhir, berikan arahan seperti ini. Alhamdulillah 3 hari bisa divalidasi seperti ini, identitas pakai foto universitas ya, kemudian aksi nyatanya seperti ini. Nah, sebetulnya yang jadi pertanyaan di jurnal itu refleksi pembelajarannya yang ini ya. Ini hanya penjelas saja. Jadi refleksi pembelajaran ke pertanyaannya. Seperti ini. Kemudian setelah yang kedua ya, pertanyaan kedua itu rencana pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Saya pilih karena pembuatannya saya pilih pembelajaran berdiferensiasi, maka seperti ini RPP-nya atau modul ajar. Oke, lengkap ya. Seperti ini. Iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan refleksinya. Jadi 2. Sebetulnya yang ditanyakan atau yang diinginkan oleh PMN tadi refleksi yang ini, kemudian rencana pembelajaran atau modul ajar. Nah, kemudian yang ketiga adalah umpan balik. Nah, saya menggunakan umpan balik dari siswa. Ini bisa 2 opsi ya. Bisa dari rekan sejawat, rekan guru, bapak ibu guru di sekolahnya masing-masing, dilengkapi dengan sebagai penjelas itu dengan foto dokumentasi. Nah, kemudian
Ini dibuat di Word ya, di Word, aplikasi Word atau pengolahan kalimat, pengolahan kata. Setelah selesai, Bapak dan Ibu di-save dengan format PDF karena Word yang sekarang ya sudah dilengkapi dengan sistem itu. Ketika sudah selesai semua di-save, dipilih ya, ketika di-save itu pilih PDF maka akan berubah menjadi PDF. Kemudian Bapak dan Ibu upload. Nah, ya seperti ini. Kalau sudah selesai menunggu beberapa hari, saya termasuk paling cepat ya. Ini 3 hari langsung divalidasi. Nah, ketika sudah divalidasi maka akan tampilan seperti ini. Ini juga sama 3 hari ya karena oh enggak, kalau yang ini seminggu ya, seminggu karena apa? Saya tujuannya pengen estetik ya, pengen enak dilihat, kemudian bagus juga dibaca. Ternyata ini berpengaruh lama ya, sampai 1 minggu. Dan juga yang ini mungkin menunggu 1 minggu lah. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi dan membantu Bapak dan Ibu piloting tahap 3. Nanti saya akan lanjut ke video yang kedua nanti untuk jurnal ataupun pembelajaran di modul kedua, pembelajaran sosial emosional. Sampai bertemu kembali di modul 2, pembelajaran sosial emosional. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.